Shalom semua anak-anak dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum beribadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kemurahan belas kasih-Mu bagi kami. Sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh sehat, kuat oleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk kami beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus yang akan menyertai, membimbing, melindungi kami di sepanjang ibadah kami. Sehingga apa yang kami buat, yang kami kerjakan, puji-pujian, penyembahan, kami boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami tolak setiap bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat yang mau mengganggu, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah anak domba Allah berkuasa menghalau, menghancurkan setiap kuasa kegelapan yang mengganggu kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami semua anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tabiskan dan buka ibadah kami di pagi ini. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak dikasih Tuhan, selamat pagi semua, salam. Mari kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan beberapa lagu, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan, saksi setiamu Tuhan, selalu bertempat hatimu. Ada kecil hari dalam tulisan kasih-Mu, aku coba di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh anak baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Satu lagu yang berkata, Yesus Yesus itulah. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong
kita mau berdoa mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi ini. Berkati kami supaya kami mampu mengerti dan kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Roh Kudus yang akan mengurapi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, ya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan saat ini dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25, ya. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Sudah dapat? Judulnya Angin Ribut Diredakan. Ya, Kakak Angel baca yang keras. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyol-konyol. Turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Iya, puji Tuhan, sampai di sini dulu ceritanya, ya, bacanya tadi. Ya, judul firman Tuhan saat ini angin ribut diredakan. Ya, nanti pendeta tanya dulu di sini. Siapa yang pernah rasa ditiup angin? Saya. Ya. Bagaimana rasanya kalau ditiup angin? Takut. Dingin. Kalau angin yang sepoi-sepoi, rasa bagaimana? Dingin. Apa ini? Dingin. Tapi kalau angin yang besar, ya, angin bokar, gimana? Bunyinya bagaimana? Sampai bisa seng-seng terangkat, pohon tumbang, ya toh? Kalau ada angin yang besar, ya, angin yang besar itu contohnya dibilang biasa angin ribut, ya, seperti di Alkitab bilang tadi, angin ribut. Kalau angin ribut itu bagaimana? Itu angin baribut. Angin baribut, ya. Terus kalau angin topan, gimana itu? Angin yang tak putar, bisa rumah tak pindah ke sebelah sana. Angin yang pindah. Pernah lihat angin pindah rumah? Oh, pernah. Nah, angin yang sangat keras bisa membahayakan. Begitu juga yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus naik ke perahu. Siapa pernah lihat perahu? Saya naik. Iya. Bagaimana model perahu? Model perahu bagaimana? Pakai kayu-kayu. Pakai kayu, ya. Terus ada dia punya apa ini? Dia punya sampan. Terus kalau ya, tidak pakai mesin, didayung. Nah, satu saat, ya, duduk sini. Ya, pintar. Oke. Satu saat, ya, Tuhan Yesus dengan murid-murid ini naik dalam perahu dan berlayar. Nah, makin jauh, tiba-tiba waktu itu Tuhan Yesus, ya, tidur di bagian belakang. Tuhan Yesus sementara tidur, tiba-tiba angin sangat kencang muncul. Angin itu sangat kencang sampai air laut itu lompat-lompat. Masuk dalam ini Air perahu. laut itu lompat-lompat. Pernah lihat air laut lompat? Kalau berombak. Nah, karena angin bertiup membuat ombak sangat Besar. sampai karena angin yang sangat kencang membuat air ombak itu tinggi sampai air itu masuk dalam perahunya murid-murid bersama Tuhan Yesus. Air itu sudah mau hampir penuh, tapi Tuhan Yesus itu udah tidur di belakang. Nah, terus murid-murid ini dia kasih bangun Tuhan Yesus. Guru bangun, guru. Kita mau binasa.
dia nelayan. Tapi lihat angin itu, ini perahu sudah mau tenggelam, dia takut, akhirnya dia panggil Tuhan Yesus. Ya, orang kalau takut panggil siapa? Murid-murid itu dia panggil Tuhan Yesus. Ya, Guru, akhirnya Tuhan Yesus bangun. Apa yang Tuhan Yesus bikin waktu angin kencang itu, waktu Tuhan Yesus bangun? Tuhan Yesus Ya. bicara boleh Tuhan Yesus Bicara pada menegur itu angin. Siapa pernah bisa tegur angin badengan? Moses pernah? Tidak. Moses tiup angin, angin, kau diam. Pernah? Tidak. Angin puyuh, kau pindah? Pernah? Pernah tapi anginnya tidak Tidak pindah tuh, karena kita tidak ada kuasa. Tapi Tuhan Yesus memiliki kuasa. Tuhan Yesus bilang, angin, tenanglah, diam. Itu angin itu macam ada telinga saja. Ya? Itu angin itu macam ada telinga saja langsung. Angin itu hilang. Tidak ada angin lagi. Oh, orang langsung kasih bersih itu perahu kembali. Dan sejak saat itu murid-murid semakin percaya. Nah, kita juga anak-anak sekolah minggu, ketika dalam keadaan takut, apa yang membuat kita kadang-kala takut? Ayo, siapa bisa bilang? Apa yang membuat kita takut biasanya? Takut. Angin topai. Takut Bukan setan. Angin topan. Angin ribut. Apa yang Angin bikin kita takut? puting beliung. Selain angin, apa lagi yang bikin kita takut? Takut setan. Takut setan. Apa lagi yang bikin takut? hantu. Aduh. Takut apa lagi? Suami. Apa? Suanggi. Oh, Pocong. pocong. Takut apa lagi? Kucing. Takut apa? Kuntilanak. Takut tuyul, kuntilanak. Itu semua jangan takut. Siapa yang bisa kalahkan? Tuhan. Tuhan Yesus. Makanya kita anak-anak Tuhan kalau bersuruh, kalau dalam keadaan takut, jangan yang bilang, Mama, saya takut gelap, Mama. Lampu mati itu takut. Tapi panggil siapa? Tuhan. Panggil Tuhan Yesus. Supaya takut itu Hilang. Amin. Dalam nama Yesus. Waktu kamu mau takut terasa macam lihat apa? Bayang-bayang apa itu Ini sampai tak kincing di celana karena takut. Harus apa? Bilang apa? Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Begitu. Setan takut nama Yesus. Ya. Angin saja dengar. Amin. 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 Iya, kita harus percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa, ada kekuatan. Ya. Berikut. Ya. Angin itu berbicara juga dengan masalah hidup kita. Kadang-kala kita anak-anak juga, walaupun kita kecil, kita kadang-kala bisa sedih, ya toh? Siapa pernah sedih? Saya. Iya. Kalau Moses pernah sedih karena kenapa? Moses sedih karena kenapa? Takut. Sedih karena kenapa, Moses? Takut. Takut. Ya, kalau Yipar sedih karena kenapa? Takut. Ditinggalkan orang tua. Oh, ditinggalkan orang tua. Ay, Moses sih. Oh, ditinggalkan orang tua, tinggal di rumah sendiri. Iya. Itu sedih. Oh, dia tidak, Yipar tidak sedih. Apalagi yang bikin kita sedih? Kalau kita Sakit. sakit, kalau mama sakit atau bapak sakit. Terus apalagi? Kalau dipukul sedih. Dapat marah. Dapat marah itu sedih. Apalagi? Ya, banyak yang membuat kita sedih. Itulah yang berbicara tentang angin. Ya, yang membuat kita sedih, membuat kita takut, membuat kita menangis. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita sedih lihat mama sakit, bapak sakit, atau kita sakit, atau kita lihat mama susah, bapak susah, ya mungkin tidak ada beras, tidak ada uang, ya kita sedih, aduh mama kita mau makan apa hari ini? Apa yang kita lakukan? Berdoa. Iya, kita berdoa, panggil nama Yesus. Amin. Amin. Panggil nama Yesus, berdoa, Tuhan tolong mama saya yang sakit, darah Yesus sembuhkan mama saya. Apa saya? Ya. Tuhan Yesus tolong bapak saya sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus tolong berkati mama papa supaya saya bisa makan hari ini. Ya, kalau apa yang membuat kita sedih, jangan hanya
berteriak marah-marah mama. Lihat di meja cuma nasi saja dengan sambal. Mama, Satra mau makan. Cuma nasi dengan sambal, Satra mau makan, Mama. Ih, itu sedih karena tidak ada ikan, sedih karena tidak ada sayur. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Berdoa. Kemudian bersyukur, berterima kasih biar cuma nasi dengan sambal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati makanan ini supaya dengan nasi ini saya sehat. Amin. Walaupun cuma nasi dengan sambal, kalau kita doakan itu makanan itu akan bergizi. Percaya tidak? Percaya, harus percaya. Seperti Daniel, Mami pernah cerita ya beberapa minggu yang lalu tentang Daniel. Dia cuma makan sayur, dia tidak makan daging-daging yang di meja raja, tapi dia lebih pintar, ya. Jadi kepandaian itu pemberian dari Tuhan. Kecerdasan, kesehatan itu dari Tuhan. Kalau kita doakan makanan kita, Tuhan berkati. Jadi tidak usah sedih, muka pepaya, muka apa lagi? Muka bengko-bengko karena cuma makan kasbi rebus. Mama, kenapa hari pagi makan kasbi, siang makan kasbi? Aduh, itu seperti angin ribut dalam rumah. Langsung Moses bikin angin ribut. Wah. Tidak toh Moses? Ya, pintar Moses. Dia tidak bikin angin ribut. Bagaimana itu angin ribut? Bataria menangis. Iya. Mama! Kenapa mama cuma masak kasbi, pagi kasbi, siang kasbi, malam kasbi, nanti kita muka macam kasbi. Tidak boleh marah, tidak boleh sedih. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Pintar. Kita harus berdoa. Pada siapa? Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Berikutnya lagi. Nah, berikutnya. Kita anak-anak jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti murid-murid tadi. Dorang andalkan kekuatan sendiri dong, kasih biar Tuhan Yesus. Ya toh? Mami, itu pas mati lampu aku nggak sedih. Iya. Oh iya, Ipar bilang dia waktu mati lampu dia tidak sedih, pintar. Itu berarti Ipar memanggil nama Tuhan ya, Tuhan Yesus. Ya, tadi Mami bilang apa? Ya, kita anak-anak sekolah minggu jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Harus mengandalkan Tuhan, ya. Harus mengandalkan Tuhan. Waktu kita senang, andalkan siapa? Tuhan. Waktu kita sedih, andalkan siapa? Tuhan. Waktu kita diberkati, andalkan siapa? Tuhan. Waktu kita tidak ada apa-apa, kita andalkan siapa? Tuhan. Dalam keadaan apapun kita andalkan Tuhan kita. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Tuhan Yesus. Coba bilang Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan menyanyi satu lagu. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita angkat satu lagu ya. Yesus baik. Yesus baik. Baik buat saya. Nyanyi semua. Yesus baik. Baik buat saya. Ku tak dapat membalas. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Yesus. Yesus baik. Baik buat saya. Baik buat Saya. Yesus baik. Yesus baik. Tutup matanya. Baik buat saya. Yesus baik. Baik buat saya. Yesus baik. Baik buat saya. Membalas
lipat tangan yang bagus. Iya. 1, jangan ada buka mata ya. Tutup matanya. Iya. Gabriel tutup mata. Paulus jangan buka mata. Paulus mau berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus ya. Ayo. Lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3 kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tolong kami Tolong kami supaya kami supaya kami menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang mendengar yang taat, taat, dan selalu percaya selalu percaya akan nama Tuhan. akan nama Tuhan. Hati kami Hati kami sehingga hidup kami sehingga kami selalu mengandalkan selalu mengandalkan nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Ketika kami sakit, Ketika kami sakit, ketika kami takut, ketika kami takut, ketika kami senang, ketika kami senang, ketika kami diberkati, ketika kami diberkati, kami selalu kami selalu percaya percaya dan mengandalkan mengandalkan nama Tuhan. nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati kami Berkati kami di sepanjang minggu ini. sepanjang minggu Dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Angkat tangannya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengharapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya berkata, amin.